Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Silakan ngopi Kang Mas ya, saya ngopi juga. Bismillah. Jadi itulah fitnah-fitnahnya Dajjal yang mana sudah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka dari itu para nabi dan para rasul berdoa kepada Allah agar terhindar dari fitnah Dajjal. Siapa? Agar mereka terhindar dari kewujudan mereka di dalam hatinya. Sehingga yang wujud hanya la mawjudan illallah. Bukan Dajjal-Dajjal yang tidak ada itu. Dajjal yang tidak ada kok ditakuti. Dajjal yang tidak ada kok ditunggu-tunggu. Dajjal yang sudah mengkreng di hati selama ini. Sudah cangkrukan di hati. Sudah menguasai hati yang selama ini dalam dada kita. Kok dinangne. Kok dibiarkan saja. Dirusak kerajaan Allah ini dengan kerajaan Dajjal. Maka bangkitlah. Turunkan Isa al-Mahdi dan Al-Mahdinya. Turunkan petunjuk-petunjuk Allah, paparan-paparan uripe Allah. Inilah yang akan membangunkan, yang akan gugai Isa dan Al-Mahdi yang ada di dalam setiap diri manusia. Apapun agamanya, tidak peduli. Apapun nama Tuhannya, tidak peduli. Semuanya itu sudah ada kitabnya di masing-masing diri manusia. Ayo bangunkan. Isa dan Al-Mahdi itu apa? Membawa kebenaran, membawa petunjuk ke jalan Tuhan. Agar masyarakat, agar umat yang ada di dalam tubuh ini, tangan, kaki, hati, pikiran, agar diseru, agar dituntun, ditunjuki ke jalan Allah. Itu maknanya. Jadi jangan dibiarkan Dajjal ini menguasai kerajaan Allah. Agar apa? Agar tidak kolbun kafirin baitun nas. Dan kita bila mau berani memerangi Dajjal yang ada di dalam diri kita, maka suatu saat akan kembali kolbun mu'minina baitullah, akan berhaji. Haji itulah endingnya manusia. Apa itu? Ketika hati sudah tidak mensekutukan Allah dengan dirinya lagi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Yakni hati yang tidak syirik kepada Tuhannya. Yaitulah haji, itulah bersihnya hati. Balasannya apa? Balasannya al-hajjul mabruru laisa jazaun illal jannah. Jadi bagi orang-orang yang sudah berhaji, bukan haji yang di sana loh ya. Haji yang di sini, sucinya hatinya, balasannya apa? Surga. Surga itu apa? Surganya itu adalah ketika hatinya tenang, damai, enjoy saja. Itulah surganya Allah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga ketika sudah tak ada Tuhan lagi di dalam dada manusianya kecuali
Allah itulah kunci surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa berani menyatakan, bukan berani berkalam, bukan berani bengak-bengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan itu. Barang siapa yang berani menyatakan bahwa hidup ini Allah, maka dia sudah di dalam Allah, maka ia sudah di dalam surga. Enjoy, enjoy, why? Jadi di surga itulah tempat orang beriman. Di surga itulah tempatnya iman kepada Allah, menyaksikan Allah. Di surga itulah tempatnya iman kepada malaikat-malaikat Allah. Di surga itulah tempatnya beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Di surga itulah beriman kepada para rasul-rasulnya Allah. Di surga itulah tempatnya orang-orang yang sudah ketemu dengan kiamat dirinya. Di surga itulah ketemu dengan kodok dan kodarnya Allah. Sudah di dalam surga. Kalau masih di dalam neraka, semua imannya hanya halusinasi manusia itu sendiri. Dan di dalam surga itulah tempatnya syahadat. Dan di dalam surga itulah tempatnya orang-orang yang sholat, ahli ibadah. Di surga itulah tempatnya orang-orang yang zakat, yang mensucikan dirinya. Di surga itulah tempatnya orang-orang yang berpuasa, puasa dari dirimu di hatimu. Dan di surga itulah tempatnya orang-orang yang berhaji ketika hatinya sudah tak ingkar lagi kepada hidup ini. Allah sudah ahad. Jadi tugas manusia bila sudah di dalam surga, sudah enjoy saja. Selamatlah bagi para sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua dengan kuasa Allah, kehendak Allah. Alhamdulillah, kira-kira ada yang mau naik ini? Saya tanya kembali, bila tak ada yang mau naik, ya akan saya tutup live ini. Bagi yang baru hadir, silakan ikuti kajian selengkapnya, bahwa Allah yang mengabdi, Allah yang menyembah kepada aku Abdul Halim. Allah yang mengabdi, Allah yang menyembah kepada seluruh ciptaannya. Jadi memang judulnya seperti tabu, karena judulnya judul dari atas, dari langit. Kalau tak ada sinar dari langit, ya tidak berani pakai judul begini. Kenapa? Dimarahi oleh hawa nafsu, dimarahi oleh iblis dan setan. Jangan pakai judul itu kan judulnya orang-orang murtad. Masa Allah mengabdi kepada manusia? Kebalik, mestinya manusia yang mengabdi kepada Allah. Kenapa? Karena manusianya ngaku-ngaku jadi Tuhan, Tuhannya Allah, Allah diatur-atur dan sebagainya. Supaya manusia kebalik di dalam keyakinannya, supaya manusia kebalik di dalam akidahnya, supaya manusia tersesat dari jalan Allah. Bila manusia yang mengabdi kepada Allah puluhan tahun di dalam hidupnya, ya tetap tersesat. Kenapa? Yang wujud masih manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya beri waktu sampai pukul 8 lah kita akhiri. Tidak apa-apa. Saya beri kesempatan kepada sahabat-sahabat yang ingin bertanya-tanya atau yang ingin naik. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah, ya selamanya kita tak akan pernah paham Allah. Jadi kalau kita tak mengenal diri kita sendiri, ya selamanya kita tak akan pernah paham siapa diri kita ini. Kita pahamnya hanya kenal setan saja selama ini. Apa yang dimaksud kita mengenal diri kita sendiri? Yakni untuk menuju awaluddin ma'rifatullah. Awal suatu agama apapun itu, ya harus kenal, harus makrifat kepada siapa yang bakal disembah.
yang beragama Islam, ya harus kenal siapa Allah itu. Ketemu, menghadap, menyaksikan langsung, baru bisa nyembah. Kalau belum ketemu, tak akan pernah bisa nyembah. Nyembahnya hanya halusinasi saja. Orang Kristen atau orang Nasrani pun juga demikian. Sebelum melaksanakan peribadatan atau syariat-syariat agamanya di dalamnya, ya harus ketemu siapa dulu. Allah itu siapa? Romo itu siapa? Bapa itu siapa? Ketemu dulu, baru lurus pengabdiannya, baru lurus persembahannya. Harus diluruskan dulu siapa Tuhannya. Demikian juga agama-agama yang lainnya. Harus ketemu Tuhannya dulu. Awaluddin ma'rifatullah. Agar apa? Agar manusianya tidak tersesat di dalam persembahan-persembahannya. Agar tidak nyembah berhala. Berhala hawa nafsu. Lalu bagaimanakah caranya untuk menghadap? Caranya untuk menyaksikan Tuhan, untuk menyaksikan Allah, untuk menyaksikan Allah, Romo, Bapak, Sang Yang Widi, Gusti. Bagaimana caranya? Ya kita harus pergi dulu. Terbang kembali kepada awaluhu agar ketemu akhirnya. Awalnya aku ini siapa? Awalnya Abdul Halim ini goib, tidak ada. 50 tahun yang lalu Abdul Halim tidak ada, goib. Berarti siapa yang harus goib? Allah kah apa manusianya? Mengenal Allah, mengenal diri dimulai dari bab kesucian dulu. Apa benar itu? Benar. Inilah yang dimaksud bab kesucian itu. Maknanya siapa yang suci? Dulu ketika 50 tahun yang lalu, saya masih goib. Belum ada yang suci, yang bersih, yang ada, yang wujud, yang hidup hanya Allah. Itulah kenyataan. Tapi sekarang, kok kita tidak berani menyatakan itu, bahwa kita yang goib, yang wujud hanya Allah. Kenapa kita tidak berani? Karena kita selama ini hanya mengabdi, hanya penyembah setan saja. Maka iblis dan setan melarang, kau jangan ngaku-ngaku Allah lu ya. Bukan dirimu Allah, dirimu itu Abdul Halim. Jangan sampai kau ngaku dirimu Allah, kau akan murtad dariku, katanya iblis begitu. Kalau kita tidak berani murtad kepada iblis, selamanya kita dikuasai, selamanya kita dijajah, selamanya kita akan diperbudak oleh hawa nafsu itu sendiri. Inilah Al-Quran. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Bila tak ada Allah, ya tak ada aku. Bila tak ada hidup, manusia tak bisa bilang aku. Berarti aku ini siapa? Ya aku inilah Allah. Jadi, tapi jangan salah paham. Lah kalau hidup ini Allah, ngapain sholat, ngapain ibadah, ngapain kerja, ngapain makan. Ya menengah wis, tinggalan semua. Ojo makan, ojo minum, ojo sholat, ojo melaku, ojo lunggu, ojo naik kendaraan, ojo kerja. Menengah wae, pengangguran wae, nyantai wae. Biar Allah yang memakankan kamu. Biar Allah yang meminumkan kamu. Biar Allah yang mendudukkan kamu. Biar Allah yang mensolatkan kamu. Biar Allah yang menaikkan motor kamu. Biar Allah yang memasakkan kamu. Itulah pengabdian Allah kepada manusia. Saat seperti kita bayi, bagi para sahabat-sahabat yang sudah mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, akan ketemu dengan rasa yang belum diketahui, rasa yang belum ditemui selama ini. Rasa apa? Rasa sebagai bayi. Enjoy saja. Bayi itu suci meskipun tidak sholat. Bayi itu suci meskipun tidak mengabdi. Bayi itu suci meskipun tidak ibadah. Mung owe makan, wong owe minum, mung owe dibersihkan, dimandikan. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah, itulah yang suci.
Itulah yang dimaksud kullu mauludin yuladu alal fitrah. Bayi yang suci ketika bayinya belum bisa ngaku-ngaku bahwa ini hidupku. Belum bisa ngaku-ngaku bahwa badan ini badanku. Itulah bab kesucian itu, Kang Mas. Maknanya bukan sucinya manusia, tapi sucinya Allah. Silakan bila ada yang mau bertanya atau yang mau naik. Kang Mas Aziz masih nyimak, tidak kerja pagi ini. Semoga sehat semua ya. Alhamdulillah. Mengenal diri dimulai dari bab kesucian dulu. Apa benar betul pemakanan harus diperhatikan? Karena dalam makanan ya. Dalam makanan itu ada halal dan ada haram. Makanan itu akan haram bila manusianya yang makan. Makan itu akan halal bila Tuhannya yang makan. Jadi jangan makan manusianya, biar suci. Manusianya makhluk tidak bisa makan kok ngaku makan. Jadi manusianya jangan makan apa-apa. Karena sejak dulu saat dari tanah sampai jadi bayi, Allah yang makan. Bukan manusianya yang makan. Jadi manusianya tidak bisa jaga makan apa-apa. Bebas karpe gustine. Manusia itu di dalam kebebasan. Kenapa? Karena Allah maha bebas. Allah maha wenang. Kalau kita harus menjaga makanan kan itu masih pemahaman hawa nafsu yang mengira manusianya yang bisa jaga-jaga. Berarti manusianya bisa jaga Allah. Kalau manusianya bisa jaga Allah, Allah ini berkedudukan sebagai apa? Sebagai Tuhan apa sebagai makhluk bila manusianya yang jaga, Kang Mas? Coba dipahami itu. Bagi hamba-hamba Allah bebas makannya, makan apa saja. Kenapa? Karena pasti dijaga oleh yang memiliki, karena pasti dijaga oleh yang mengabdi, karena pasti dijaga kesehatannya oleh Tuhan yang menciptakannya. Sama seperti Anda punya HP, pasti Anda menjaga HP Anda. Tidak mungkin Anda akan merusak HP Anda. Pasti Anda menjaga HP Anda agar awet. Dan tak akan mungkin Anda meninggalkan atau merusak HP Anda. Sama dengan Allah. Sebagai Tuhan Sang Pencipta, pasti Allah menjaga kepada kita apapun yang kita makan. Jadi jangan Anda yang makan, biar Allah yang makan. Biar apa? Biar suci. Agar apa? Suci dari malaikat malik kepemilikan. Semoga dipahami ya Kang Mas ya. Ke Kang Arifas. Silakan yang lain. Ini Kang Hayati atau Mbak Hayati. Makhluk pasti mendapatkan penjagaan dari Sang Khalik. Alhamdulillah, benar sekali. Inilah yang dimaksud pengabdian Tuhan kepada hambanya. Pengabdian Allah kepada ciptaannya. Pengabdian Khalik. Pengabdian Sang Khalik kepada makhluknya. Bukan kebalik. Bukan makhluk yang menyembah kepada Khalik, bukan makhluk yang mengabdi kepada Khalik, kebalik. Makanya iman akidahnya semuanya kebalik. Salah. Kenapa? Karena yang jadi Tuhan yang salah. Karena yang wujud, yang nampak, yang hidup masih manusianya. Salah. Salah Tuhan. Maka harus berani murtad. Murtad kepada siapa? Murtad kepada dirimu sendiri. Kalau kita tidak murtad kepada diri kita sendiri, selamanya kita bergentayangan hidup di alam yang penuh misteri ini. Kenapa? Karena manusia itu sendiri misteri itu. Maka ya muncul ketakutan, kekhawatiran, kesengsaraan, kesempitan hidup di dunia. Padahal di dunia ini hidup
kebahagiaan manusia ada di dunia. Kelapangan manusia ada di dalam dunia. Kenapa? Karena dunia sudah menjadi akhirat bagi manusia yang sudah mengikuti bimbingan baik. Menjadi akhirat bagi manusia yang sudah sampai kepada Tuhannya. Maka berlakulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jengkantil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Mas atau Mbak Yu.